tidak. Alasan yang dikemukakan adalah karena saya terlalu garang menjelang pelanggaran hak asasi manusia. Dalam membela nasib para parpol transmigran, pembelaan adalah satu luxury yang dilakukan melalui kasak kusuk lobby yang di luar negeri. Malah dalam kata pengantar untuk buku biaya, malah pemerintah sekarang pun dikenal sangat royal memakai retorika hak asasi manusia. Dari sisi wacana, hak asasi manusia telah menjadi keseharian prinsip hak asasi manusia universal. Sehingga apa yang tertulis dalam Universal Declaration of Human Rights, hak hidup damai misalnya, adalah hak-hak asasi manusia yang sering dibahasakan secara lain. Tetapi esensi tuntutan itu adalah bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan berkarya, kebebasan beragama, dan dengan dom di Aceh. Semua daerah dalam timur sebut demikian sudah semakin terbuka. Sekarang adalah tugas kita bersama sebagai masa silam yang penuh kepalsuan, tapi tidak ingin orang tidaklah mengurangi jasa-jasa mereka yang telah berkorban. Utama mewakili pendiri Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dari keluarga Yakin mohon untuk hadir ke panggung menyaksikan penyerahan. Aduh, kok dia lagi sih? Bukan, Emi mah nggak ada. Emi biarin aja. Ngajak-ngajak orang miskin. Wakilin. Selanjutnya, orasi dari para pemenang Indonesia dan Ibu Sinta Mulia Abdurrahman Wakil. Saya menghormati para menteri dan duta besar, Kemana khusus, bukan juga hari besar lainnya. Namun apabila saudara-saudara berkendaraan dari Kupang ke Atambua, Kabupaten paling barat di Pulau Timur, saudara akan melihat rancangan merah putih di atas tiang sederhana di depan deret gubuk-gubuk pengungsi berkibar setiap hari. Bagi banyak orang di lain tempat, merah putih bisa berarti keharuan dan romantisme yang masa lalu. Bagi yang lain lagi, merah putih bisa berarti patriotisme dan kecintaan yang sungguh kuat tanah air. Tapi apa artinya merah putih untuk pengungsi di sekitar Kupang serta banyak orang timur-timur lainnya? Berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan melalui televisi, banyak pengungsi menyampaikan ketakutan dan keinginan masa aman, sehingga terpaksa memasang bendera di muka gubuk-gubuknya. Ketakutan ini rupanya berkaitan dengan bagaimana orang bersenjata menyeret ribuan orang dari tanah air mereka untuk diindonesiakan. Begitu jaga pendapat selesai diumumkan, gejala ini juga berkaitan dengan merampas segala sesuatu yang berkaitan atau berbau timur-timur atas nama milik Indonesia. Sejak di timur-timur hingga di jalan-jalan kota Kupang. Yang lebih dahsyat lagi adalah gejala ini juga berkaitan dengan penghancuran dan pemusnahan segala sesuatu di timur-timur,
dengan alasan karena itu semua milik Indonesia, harta, benda, dan jiwa. Hadirin sekalian, demikianlah sebuah diskursus baru tentang Bing Warna. Dihidupkan tapi bukan dengan makna dan pengertian selama ini diajarkan kepada anak kita. Merah berarti berakhir, putih berarti suci. Oleh sebagian dari kita orang Indonesia, makna merah putih itu terjungkit balikan dan disedorkan kepada pengungsi Timur-Timur dan bagi banyak saudara-saudara kita di Timur sebagai pemusnahan, kematian, hilangnya anak-anak dan rumah dan orang tua mereka. Tercerai Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yatianten atau yang mewakili saudara-saudara para menteri, para gubernur, para kepala perwakilan negara negara sahabat, pimpinan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, para hadirin dan hadirat. Saya rasa kalau ada orang yang bisa merasakan arti hari ini adalah almarhum Yatian. Karena dia adalah seorang pejuang kemanusiaan yang besar, orang yang telah mempermatikan diri bagi perjuangan yang diyakininya dan yang sayangnya tidak sempat melihat hasil dari perjuangan. Dia telah meninggal dalam suasana kegelapan yang menyelimuti kita waktu itu. Dari semula kita semua sudah dihadapkan kepada pilihan. Ada 3 pilihan. Satu, untuk menjadi pejuang hak asasi manusia. Contoh yang terbaik adalah rakyat. Setelah itu adalah orang yang membantu perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Orang kayak saya tidak sanggup menjadi pejuang. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang nonton. Perjuangan hak asasi manusia, ini harus begitu bisa. Bukannya mereka lepas tangan, tetapi mereka adalah orang yang karena keadaan tidak mungkin untuk turut memperjuangkan, apalagi menjadi pejuang. Nah, pembedaan 3 pihak ini artinya ada pembedaan besar juga. Apa yang kita capai hari ini tidak mungkin hanya dihasilkan oleh para pejuang hak asasi manusia saja. Ada juga orang yang turut berjuang dalam membela atau memperjuangkan bukan para pejuang. Tapi ada juga yang kelihatannya nonton tapi di dalam hatinya sama dengan yang berjuang. Jadi karena itu para pejuang saya minta berpikir yang ini dan tidak mudah menilai orang. Ini penting sekali. Karena kalau tidak, maka para pejuang tadi segalanya adalah pejuang salon. Mereka yang berjuang untuk diri sendiri, tidak untuk hak asasi manusia. Terpaksa saya katakan ini karena saya sebagai orang yang tidak mampu menjadi pejuang, melainkan hanya
membela pendukung yang berjuang, telah menyaksikan betapa hal yang murni seperti hak asasi manusia itu dijadikan bahan permainan termasuk oleh orang yang berjuang itu sendiri. Ya apapun motifnya, tapi itu terjadi. Kita harus jujur dalam hal ini, kita harus berani. Keberanian itu sama nilainya. Yang berjuang langsung, yang mendukung dan yang menonton sama-sama keberaniannya. Sebab untuk menjadi penonton pun membutuhkan keberanian moral. Kalau saya itu datang ke kampung-kampung, kemudian di sana seorang kiai mengeluh kepada saya bahwa di daerahnya sulit melakukan perubahan hukum Islam karena orang tidak mengerti, masih tetap berpegang kepada yang formal. Dalam pengertian hukum Islam yang formal, berpindah agama itu adalah kejahatan, kemurtadan, apostasy. Sedangkan dalam hak asasi manusia, deklarasi universal hak asasi manusia, pindah agama adalah hak orang. Nah, untuk memindahkan kiai-kiai lain dari sikap menganggap itu sebagai perbuatan kriminal atau kemurtadan menjadi perbuatan yang menjadi hak inherent manusia, ini tidak ringan. Dan itu dilakukan oleh si kiai dari kampung yang tidak pernah dikenal oleh pusat studi hak. Mereka mencarinya memang Mama Yosefa ya, sebagai contoh tadi kita dengarkan. Tapi mereka apa melihat juga ke kampung-kampung yang seperti itu, perjuangan HAM itu tidak benar. Dan kita tidak boleh memonopoli kebenaran atau memonopoli kejantanan, kepahlawanan. Kita hanya sanggup melihat memperjuangkan menurut visi kita masing-masing. Ini penting sekali. Kalau tidak demikian, nanti kita tidak tahu orang yang sehari-harinya itu hanya mencangkul di sawah, sebenarnya dia memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Karena apakah dia mempertahankan agar keluarganya tidak sampai kelaparan mendapat pendidikan. Jadi saya melihat saudara Tobun sebagai pusat ketua pusat studi itu bukan saudara Tobun, di belakangnya ada ayahnya yang dengan keringat, dengan air mata, dengan darah mendidik saudara Tobun untuk menjadi dokter. Ya, jadi karena itu kita harus berendah hati untuk melihat bahwa perjuangan hak asasi manusia adalah perjuangan semua orang. Karena itu adalah perjuangan semua orang, dengan sendirinya berupaya. Dan tetap variasi itu seperti saya katakan tadi, ada yang menjadi pejuang sangat kita hargai, tapi ada juga yang membantu para pejuang, itu juga kita hargai. Dan yang cuma nonton kelihatannya cuma, tetapi itu juga kita hargai. Jadi dengan demikian kita menemukan perjuangan hak asasi manusia yang sebenarnya meliputi seluruh bangsa, termasuk mereka yang tidak mengerti bahwa hak asasi itu penting, termasuk mereka yang memperkosa hak-hak asasi itu hanya karena simbol-simbol yang dikatakan oleh saudara Tobun tadi, yaitu nasionalisme yang terlalu sempit. Ya memang pengertiannya baru di situ mau apa? Jadi saya melihat itu, jadi karena itu dengan kata lain persoalan hak asasi manusia dalam perjuangannya seperti dikatakan oleh saudara ketua Juli tadi, yaitu perjuangan yang tidak pernah selesai. Kalau diteruskan ini artinya apa? Perjuangan perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia adalah proses pendidikan, proses budaya. Dan kalau sudah demikian, artinya kita harus berendah hati. Sokrates sekian beribu tahun yang lalu
dihukum mati, disuruh minum racun karena dia menyuarakan kebenaran. Dan itu sampai sekarang masih berlaku, tidak selesai-selesainya pendidikan ini. Karena memperjuangkan kebenaran tidak akan pernah berhenti. Sekali berhenti, maka kebenaran itu lalu mati. Karena itu hak asasi manusia itu sesuatu yang kita junjung tinggi, kita hargai, tapi dia adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti, termasuk perjuangan oleh mereka yang tampaknya di permukaan melanggar hak-hak asasi manusia itu. Kalau tidak punya kebersihan hati seperti ini, percuma saja kita memuji hak asasi manusia. Karena itu sekali lagi saya mohonkan saling pengertian yang sangat penting. Kita sampainya di A ya baru A, kenapa kita memaksakan lebih dari itu? Tadi saudara Dodo berbicara